Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Hafifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Febrianti dengan NPM 2111000197. Saya dari kelompok 2 dan teman saya yang bernama Daroza Aulia Bahar dan Salma Hawari. Baiklah teman-temanku semua, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum tajwid, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu tajwid? Nah, di sini kita akan sama-sama belajar. Tajwid secara bahasa adalah membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Ilmu tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau menerangkan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Allah memerintahkan membaca Al-Quran secara tartil, yaitu membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang, teratur, dan tidak terburu-buru, serta mengenal tempat-tempat wakaf sesuai aturan-aturan tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Adapun membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya fardu ain. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin yaitu ada 4. Yang pertama, idhar, yang kedua, idgham, yang ketiga, iqlab, dan yang keempat, ikhfa. Yang pertama kita akan belajar tentang idhar. Idhar artinya jelas atau terang. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, hukum bacaannya disebut idhar. Huruf-huruf halki yaitu ada 6. Yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, yang kelima gho, yang keenam ha. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya Daroza Aulia Bahar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf dari huruf ya, nun, mim, waw, lam, alif, ro, maka wajib dibaca idgham. Cara membacanya seolah mentasydidkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya, sehingga bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Idgham terbagi menjadi 2 macam, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah artinya memasukkan atau melebur dengan dengung gunah, yaitu bila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bigunah. Yang 4 yaitu hukum bacaannya wajib dibaca berdengung atau bigunah dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Ketentuan bacaan idgham bigunah tidak berlaku lagi jika nun mati berada dalam satu kata. Hukum bacaannya wajib dibaca izhar atau bunyi nun mati atau tanwin dibaca jelas. Contohnya dunya, bunyana. Idgham bigunah, idgham bila gunah. Idgham bila gunah artinya memasukkan atau melebur tanpa berdengung. Apabila mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah, yaitu lam, alif, ro, hukum bacaannya tidak boleh berdengung, tetapi wajib melebur nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Iqlab.
Iklab artinya membalik atau mengganti. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut iklab. Cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim, huruf iklab. Hanya satu, yaitu huruf ba. Ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Maksudnya bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Hukum bacaan disebut ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, dal, sin, shin, sod, dot, do, fa, qaf, kaf. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Hawari, yaitu saya akan membacakan hukum bacaan min mati. Hukum min mati merupakan salah satu dari ilmu tajwid, sebagaimana halnya hukum nun mati. Min mati atau min sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka memiliki 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Ikhfa syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf min. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi apabila min mati atau min sukun bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh, min mati bertemu huruf ba, wa ma lahum bizalika. Min mati bertemu huruf ba, tarmihin bihi jarah. Idgham mimi. Hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan min yang sejenis. Cara membacanya adalah seperti menyeruakan min rangkap atau ditasyidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi sering pula disebut idgham mitslain atau idgham mutamasilain. Idgham yang hurufnya serupa atau sejenis. Contoh, min mati bertemu huruf mim, wa ma lahum minallah. Min mati bertemu huruf mim, in kuntum mu'minin. 3. Idhar syafawi. Idhar syafawi artinya apabila min mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf min dan ba, maka hukum bacaannya disebut idhar syafawi. Cara membacanya membaca bunyi min suarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dan mulut tertutup. Huruf-huruf idhar syafawi jumlahnya ada 26, yaitu alif, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dot, ta, zo, ain, hoin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wan, haya. Baik, terima kasih.